Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ilham Bagus Darmawan, NIM 118 70 70 029, Praktikum Teknik Digital, kelas A2 kelompok 3. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan secara singkat dan detail pada materi flip-flop. Video ini juga dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktikum teknik digital. Nah, di sini yang pertama ada pengertian flip-flop. Apa itu flip-flop? Nah, jadi flip-flop merupakan suatu rangkaian sekuensial yang dapat menyimpan data sementara atau latch, di mana bagian outputnya akan merespons input dengan cara mengunci nilai input yang diberikan atau mengingat input tersebut. Adapun prinsip dasar dari flip-flop yaitu suatu komponen elektronika dasar seperti transistor, resistor, dan dioda yang dirangkai menjadi suatu gerbang logika yang dapat bekerja secara sekuensial. Nah, jadi flip-flop sendiri mempunyai dua kondisi output yang stabil dan saling berlawanan. Perubahan dari setiap keadaan output dapat terjadi jika diberikan trigger pada flip-flop tersebut. Jadi triggernya berupa sinyal logika 1 dan 0 yang kontinu. Nah, lanjut di sini ada 4 tipe flip-flop yang dikenal, yaitu yang pertama ada SR flip-flop, set dan reset flip-flop, yang kedua ada JK flip-flop, yang ketiga ada D flip-flop atau delay data flip-flop, yang keempat ada T flip-flop atau toggle flip-flop. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama dulu, SR flip-flop. Nah, jadi di sini SR flip-flop sendiri dapat dibentuk dengan dua cara, yaitu gerbang NAND atau dari gerbang NOR. Proses pembentukannya dasar SRFF telah dijelaskan dalam teori gitu. Pada percobaan ini akan mengamati dua jenis SRFF yang tanpa menggunakan clock dan dengan menggunakan clock. Jadi perbedaan dasar dari kedua jenis SR tersebut, perubahan outputnya. Jadi dilihat dari perubahan outputnya. Jadi kalau SRFF tanpa clock, setiap perubahan yang diberikan pada input S dan R-nya akan menyebabkan terjadi perubahan output menuju ke keadaan berikutnya. Nah, sedangkan SRFF dengan clock, outputnya baru akan memberikan respon menuju output berikutnya jika input T diberi trigger. Nah, yang kedua ada JK flip-flop. Sebuah JKFF ini adalah SRFF yang telah dimodifikasi sedemikian rupa pada SRFF jika kedua input S dan R-nya sama-sama bernilai 1. Jadi flip-flop tidak mampu merespon kondisi output berikutnya. Nah, jadi sebuah JKFF dibentuk dari SRFF dengan tambahan gerbang N pada sisi input SR-nya. Dengan tambahan tersebut, apabila input J dan K keduanya bernilai 1, akan membuat kondisi output berikutnya menjadi kebalikan dari kondisi output sebelumnya. Nah, yang ketiga ada DFF. Jadi terdiri dari sebuah input data dan dua buah output key dan key absen. DFF digunakan sebagai flip-flop pengunci data. Jadi prinsip kerjanya sendiri, DFF adalah nilai yang diberikan pada input D akan dikeluarkan dengan nilai yang sama pada output Q-nya. DFF diaplikasikan pada rangkaian-rangkaian yang memerlukan penyimpanan data sementara sebelum diproses berikutnya. Jadi DFF juga dapat dibuat dari JKFF dengan mengambil sifat set dan reset dari JKFF tersebut.
Nah, yang keempat ada TFF. Jadi dapat dibentuk dari SRFF maupun JKFF. Jadi karena pada kenyataan TFF biasanya digunakan untuk rangkaian yang memerlukan kondisi output berikut yang selalu berlawanan dengan kondisi sebelumnya. Jadi rangkaian TFF dibentuk dari SRFF dengan memanfaatkan hubungan set dan reset serta output key dan key absennya yang diunpan balik ke input S dan R. Sedangkan rangkaian TFF dibentuk dari JKFF hanya perlu menambahkan nilai 1 pada input-input J dan K. Nah, lanjut di sini ada metode percobaan. Jadi prosedur percobaannya yang pertama ada SRFF dengan clock dan tanpa clock. Jadi simbol logika SRFF tanpa clock dicari dan dengan clock pada trainer ITF02 dinilai melalui switch pada input-input S dan R-nya. Pada display output key-nya diamati hasilnya. Untuk SRFF dengan clock, respon dari output key baru nampak jika input clock sudah ditekan. Ditulis hasil pada tabel PS atau NS. Nah, yang kedua ada master slave JKFF dan JKFF dengan input asinkron. Jadi rangkaian master slave JKFF dan SRFF dibuat seperti gambar. Berikut nilai pada input J dan K melalui switch input yang tersedia dan input manual clock, lalu diamati hasilnya dan dicatat dalam tabel PS atau NS. Simbol logika dicari dengan input asinkron pada trainer ITF02, diamati hasilnya dan dicatat dalam tabel PS atau NS. Nah, yang ketiga ada DFF. Jadi sebuah rangkaian DFF dibuat dari salah satu JKFF dengan input asinkron pada masing-masing input D, PS, dan PC berikan nilai yang didapat dari switch input. Beri input manual clock pada T. Ubahlah nilai-nilai tersebut untuk mengetahui respon outputnya. Hasil diamati dan dicatat dalam tabel PS atau NS. Ulangi langkah 1 sampai selesai dengan mengganti JKFF dengan SRFF. Dan yang keempat ada TFF. Sebuah rangkaian TFF dari salah satu SRFF dibuat dengan clock. Berikan nilai pada input T menggunakan switch input. Diamati hasilnya dan dicatat dalam tabel PS atau NS. Ulangi langkahnya dengan menggunakan JKFF, lalu bandingkan hasilnya dengan yang menggunakan SRFF sebelumnya. Nah, yang terakhir, yang kelima ada sintesa rangkaian sekuensial. Jadi sebuah rangkaian ODD up and even down counter sinkron 3 bit dibuat dengan urutan 1, 3, 5, 7, 6, 4, 2, 0, 1, 3, 5, 7, 6, 4, 2, 0, 1, 3. Gunakan SRFF untuk merealisasikan rangkaian tersebut. Lalu diamati hasilnya dan dicatat dalam tabel PS atau NS. Nah, yang sekarang hasil pengamatannya, yang pertama ada SR dengan clock dan tanpa clock. Nah, di sini bisa dilihat ya rangkaian SRFF dengan clock dan tanpa clock. Jadi di sini ada dua inputan. Terus di sini saya juga memakai IC 74LS10 gitu. Bisa dilihat aja ya rangkaiannya. Nah, di sini ada tabel SRFF dengan clock yang kiri, yang kanannya ada tabel SRFF tanpa clock. Saya akan bahas dulu yang tabel SRFF dengan clock. Jadi pada tabel pertama SRFF dengan clock berbeda dengan SRFF tanpa clock. Jadi fungsi clock di sini untuk menjalankan rangkaian SRFF
bisa dilihat tabel ketika nilai input S tuh yang S sama dengan 0, R sama dengan 1, clock sama dengan 0, maka rangkaiannya tidak bisa bekerja. Jadi di outputnya itu PS atau NS nya tuh X. Kenapa ditulis X? Karena rangkaiannya jadi tidak bisa bekerja karena tidak ada trigger pada rangkaian ini. Dan ketika clock bernilai 1, maka rangkaian input ini bisa bekerja gitu. Nah, yang kedua ada tabel SRFF tanpa clock. Jadi berfungsi untuk mengenalkan nilai keluaran atau output rangkaian pada saat sebelum dinyalakan posisi S dan R berlogika 0, dan ketika saat dinyalakan output belum menunjukkan outputnya, dan ketika input R berlogika 1 output 1, terus berlogika 0 dan NS1. Jadi intinya rangkaian ini merespon perubahan level sinyal masukan. Nah, yang kedua ada master slave JKFF dan JKFF dengan input asinkron. Nah, di sini bisa dilihat sendiri ya rangkaiannya. Yang kiri rangkaiannya ada master slave JKFF, yang kanannya JKFF dengan input asinkron. Nah, di sini langsung aja kita bahas tabel kebenarannya ya, tabel kebenaran JKFF. Jadi tabel JKFF ini dengan menggabungkan SRFF ditambah 3 masukan, yaitu I, J, K pada gerbang AND untuk mengatasi keadaan tak tertentu. Setelah dianalisis, ketika inputan nilai K masih berlogika 0, bisa dilihat sendiri ya, maka output belum ada. Dan jika pada input nilai K 0 berlogika 1, J nya 1 dan clock berlogika 0, maka outputnya dapat dilihat bahwa rangkaian SRFF berikutnya sudah bekerja. Nah, untuk tabel yang kedua ada tabel JKFF input asinkron, itu yang di kanan ya. Jadi berbeda dengan JKFF dengan clock, di mana clock pada rangkaian ini tidak dapat berpengaruh sama sekali, dan input J dan K juga tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu pada inputan ini yaitu PS dan PC-nya. Setelah dilakukan percobaan ini, ternyata ketika PS sama dengan 0, PC sama dengan 0, maka output akan Q1, Qn1, bisa dilihat sendiri ya. Jadi ketika PS 1, PC 0, maka outputnya Q-nya 0 dan Qn-nya sama dengan 1. Nah, di sini ada yang ketiga, ada rangkaian DFF-nya, bisa dilihat sendiri ya. Itu ada rangkaiannya. Jadi di sini langsung aja ya menjelaskan tabel DFF dengan JKFF. Setelah dianalisis dengan Proteus, ternyata trigger di sini berfungsi untuk set reset pada output D sama dengan 0, yang T sama dengan 0. Posisi pertama itu menghasilkan output Q-nya sama dengan 0 dan Qn-nya sama dengan 1, dan ketika D 0, T1, output masih tetap sampai input D1 dan T1 output masih tetap juga. Tetapi ketika ingin merubah outputnya, maka trigger harus mengalami 2 kali rendah logika. Nah, yang kedua ada tabel DFF dengan SRFF. Agar dapat bekerja rangkaiannya,
maka si posisi T-nya harus berlogika 1, atau untuk set reset output T harus berlogika 1 dengan memvariasikan input D-nya. Nah, yang keempat ada rangkaian TFF atau bisa disebut toggle flip-flop ya. Bisa dilihat sendiri rangkaiannya. Jadi pada tabel TFF dengan SRFF ketika clock 0101 maka output key sama dengan 0, tetapi Qn tidak terpengaruh gitu, sehingga Qn memiliki nilai output yang sama, yaitu Qn sama dengan 0. Nah, yang di kanannya ada tabel TFF dengan JKFF. Jadi ketika input T0 J1 K1 memiliki dua kemungkinan output pada present output, yaitu 0 dan 1, sedangkan pada Qn memiliki output yang berkebalikan, yaitu 1 dan 0. Hal tersebut sama ketika input T1 J1 K1 maka Q 1 dan Qn 0. Nah, yang terakhir yang kelima ada sintesa rangkaian sekuensial. Yang di kiri ada rangkaiannya. Nah, pada tabel sintesa rangkaian sekuensial, rangkaian up atau down counter merupakan gabungan dari up counter dan down counternya. Rangkaian ini dapat menghitung gitu bergantian antara up dan down karena adanya input eksternal sebagai kontrol yang menentukan saat menghitung up atau down. Pada rangkaian ditunjukkan rangkaian up atau down counternya sinkron 3 bit. Jika input SR1 bernilai 1, maka counter akan menghitung naik atau up. Sedangkan jika bernilai 0, counter akan terhitung turun atau down. Nah, jadi cukup sekian pemaparan yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih yang sudah menonton channel YouTube saya. Terima kasih untuk silahkan berkomentar di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.